Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nurhayati dan teman-teman. Kami dari kelas AK604 izin mempresentasikan tugas ujian setengah semester mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya Eva Miaverika Pasti, kemudian ada Muhammad Agung Sasono Rakil Pramuti, Neni Olivia Dilestari, dan yang terakhir adalah Rahmatul Rizky. Artikel yang kami bedah itu berjudul The Effect of Current Ratio and Debt to Equity Ratio on Firm Value dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Kami membedah sebuah riset empiris utama dan merancang sebuah proposal verifikasi berbasis pengujian batas teori ataupun dari testing. Kemudian di artikel ini ditulis oleh Suyitno dan kawan-kawan yang terbit di tahun 2026 pada jurnal Indonesian Journal of Taxation and Accounting atau IJOTA yang sudah terakreditasi SINTA 2. Di sini kami membagi menjadi 4 bagian sesuai dengan jumlah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri untuk membahas terkait dengan identifikasi artikel. Kedua, Muhammad Agung sebagai yang bertugas untuk membahas terkait critical review, keterbatasan, Neni, research gap, dan dasar replikasi, dan yang terakhir adalah Rahmatul untuk proposal replikasi dan bentuknya. Kita mulai dengan bab 1, yaitu identifikasi artikel, di mana di sini artikel ini kan sebagai basis riset, itu ditulis oleh Suyitno, Susanti, dan Gandino dari Universitas Esa Unggul. Yang diterbitkan pada sebuah jurnal IJOTA yang terakreditasi SINTA 2, edisi tahun 2026. Penelitian ini meneliti emiten di sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada periode krusial 2020 sampai 2024. Dan yang menarik bisa terlihat setelah, dan ini akan menjadi bahan diskusi kita nanti, data awal yang harusnya 130 sampel, setelah melewati proses screening tersisa menjadi 117 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis atau MRA yang diolah dengan SPSS. Kemudian menginjak ke slide setelahnya, yaitu terkait dengan variabel dan model penelitian. Variabelnya ada 4, 2 variabel bebas, current ratio mewakili likuiditas, dan debt to equity ratio mewakili leverage atau tingkat utang. Kemudian satu variabel terikat, nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value. Dan yang membuat penelitian ini istimewa adalah ada variabel moderasi, yaitu profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA. Jadi ROA di sini tidak hanya menguji pengaruh langsungnya, melainkan bisa dilihat dalam persamaan di bawah. ROA juga diuji sebagai moderator di luar 2 term interaksi. ROA dikali CR atau current ratio dan ROA dikali DER. Di penelitian ini bisa dilihat dari rumus yang sudah dibuat oleh jurnal. Yang inti pertanyaannya adalah sebenarnya apakah profitabilitas mengubah cara likuiditas dan utang mempengaruhi nilai perusahaan? Dan untuk pembahasannya saya serahkan kepada Agung. Silakan Agung. Baik, terima kasih Mbak Eva Mia. Berikut saya akan menyampaikan terkait critical review beserta kelebihan dan keterbatasan dari artikel yang telah ditulis. Sebelumnya saya sampaikan berdasarkan hasil analisis regresi dari artikel tersebut dan memperhatikan hipotesis yang telah disusun. Analisis menunjukkan current ratio pada hipotesisnya apakah secara positif mempengaruhi book value perusahaan, namun ternyata berdasarkan analisis regresi tidak signifikan sehingga hipotesis pertama ditolak. Kemudian apakah DER secara negatif mempengaruhi nilai buku? Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan benar DER itu mempengaruhi negatif dan signifikan sehingga atas hipotesis tersebut diterima. Kemudian return on asset, apakah secara positif mempengaruhi nilai buku? Namun berdasarkan analisis regresi ditunjukkan bahwa malah
terjadi negatif, bukannya positif. Ini mungkin ada anomali sehingga hipotesis untuk ROA ditolak. Berdasarkan tiga hipotesis pertama tadi, dalam peran moderasi profitabilitas, untuk hipotesis 4 dan 5, hubungan ROA secara moderasi hubungannya dengan current ratio dan nilai buku positif dan signifikan, sehingga hipotesis diterima karena penelitian menunjukkan profitabilitas memperkuat pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Dalam untuk hipotesis terakhir, apakah ROA secara moderat mempengaruhi hubungan DER dan nilai buku? Nah, di sini kita menggunakan rumus ROA kali DER. Kita juga nilai bahwa nilai positif dan signifikan. Sehingga untuk hipotesis 5 diterima. Karena profitabilitas memperlemah dampak negatif dari leverage. Kemudian kita akan membahas terkait kekuatan dari artikel yang telah disusun. Yang pertama yaitu kerangka penelitian terintegrasi. Kekuatan utama dari penelitian ini, keberhasilannya menyatukan likuiditas, leverage, dan profitabilitas dalam satu moderasi. Biasanya tiga ukuran ini disusun dalam tiga penelitian terpisah, namun di sini dapat disatukan. Kemudian penggunaan metode regression analysis secara tepat untuk tujuan penelitian, karena MR hanya mampu menangkap conditional effect, yaitu ketika kondisi hubungan antar variabel berubah tergantung level variabel moderasi dan hanya bukan sekedar pengaruh rata-rata. Kemudian pemilihan sektor yang spesifik dan aktual dengan fokus pada transportasi logistik merupakan sektor yang padat modal, sangat bergantung pada peredaran eksternal dan sensitif terhadap kondisi makroekonomi, dengan pemilihan periode pengamatan tahun 2020 sampai 2024, di mana periode ini sangat dinamis saat pada periode awalnya terjadi pandemi COVID-19 serta menggambarkan juga pemulihan ekonomi pasca pandemi, sehingga pilihan ini menambah nilai aktualitas termuat terhadap kondisi pasar terkini. Yang kemudian yaitu transparansi dalam pelaporan proses screening data. Peneliti melaporkan secara terbuka bahwa data melewati tahap screening sehingga kita bisa melihat 130 sampel awal turun menjadi 117 sampel. Ini keterbukaan yang patut dihargai karena banyak studi yang diam-diam membuang data tanpa menyebutkannya secara terbuka. Namun sebagaimana ada kekuatan, tentu terdapat keterbatasan dalam hal tersebut. Pertama-tama yaitu penggunaan pool OLS tanpa fixed effect yang merupakan keterbatasan terbesar yang bahkan diakui sendiri oleh penelitinya. Pool OLS ini mengasumsikan karakteristik antar perusahaan itu homogen. Padahal sebenarnya tiap perusahaan kan punya keunikan yang teramati, seperti budaya manajemen, kualitas tata kelola, atau kekuatan merek. Maka harusnya pendekatan yang lebih tepat itu penggunaan fixed effect atau random effect untuk data apakah yang bisa mengontrol karakter spesifik masing-masing perusahaan antar waktu. Kemudian keterbatasan berikutnya terkait ukuran sampel. Dari sekitar 37 perusahaan, sampel akhirnya hanya sekitar 117. Untuk model membuat dua term interaksi sekaligus, ini jumlahnya tergolong tipis. Mungkin perlu ditambah lagi. Nah, ini dengan model sampel kecil ini ada konsekuensi. Daya statistik terbatas dan temuannya sudah digeneralisir ke luar konteks sektor. Keterbatasan berikutnya yaitu anomali ROA negatif yang bertentangan dengan teorinya, yang dimana estimasi pada hipotesisnya itu ROA positif terhadap mempengaruhi nilai buku, tapi ternyata negatif. Namun pada artikel ini kurang dijelaskan secara mendalam. Kemudian pada artikel tersebut tidak memperhitungkan variable control seperti firm size, growth, dan umur perusahaan ini tidak dimasukkan. Yang padahal variabel ini diketahui bisa mempengaruhi, menimbulkan bias. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat kekurangan penunjukan robustness atau uji ketahanan yang eksplisit. Karena penelitian tidak melaporkan uji ketahanan dengan ukuran atau model alternatif untuk variable dependent, subsample, atau model alternatif. Padahal sebenarnya uji ini penting untuk memastikan temuan tersebut tidak bergantung pada pilihan metode atau variabel tertentu.
Untuk bagian berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Neni, silakan. Baik, terima kasih untuk bab selanjutnya yaitu terkait dengan research gap. Jadi dari kelemahan tadi yang sudah dijelaskan, muncul beberapa celah penelitian yang masih terbuka untuk penelitian lanjutan. Yang pertama yaitu dilihat dari model panel dinamis pada penelitian sebelumnya. Untuk penelitian lanjutan bisa menggunakan panel fix atau random effects yang fungsinya untuk memperkuat validitas inferensi kausalitas yang menjadi kelemahan utama dari studi sebelumnya. Yang kedua, bisa melakukan eksplorasi variabel moderasi lain, misalkan dengan kualitas tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, tingkat investasi modal, ataupun diversifikasi bisnis. Yang ketiga, penelitian lanjutan bisa melakukan studi komparatif antar sektor atau antar negara. Kalau penelitian sebelumnya terbatas pada satu sektor, yaitu transportasi dan logistik di satu negara, yaitu Indonesia, studi komparatif bisa membandingkan sektor lain, misal seperti perbankan, manufaktur, atau konsumer, atau bisa juga dengan membandingkan Indonesia dengan negara lainnya di ASEAN. Kemudian, yang selanjutnya yaitu bisa melakukan investigasi mendalam atas anomali ROA. Jadi di temuan sebelumnya terindikasi bahwa ROA ini berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan secara langsung. Nah, anomali ini menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut melalui penelitian selanjutnya. Kita dapat menyelidiki apakah hubungan ROA dan nilai perusahaan ini bersifat nonlinier, atau apakah ada threshold effect, atau apakah anomali ini justru disebabkan oleh karakteristik unik dari sektor logistik itu sendiri. Kemudian penelitian lanjutan yang bisa dilakukan dengan melakukan studi dengan variabel kontrol makroekonomi, misalkan seperti pertumbuhan PDB, inflasi, suku bunga BI, kurs rupiah, atau bahkan dengan harga BBM. Kemudian penelitian lanjutan yang lainnya bisa menggunakan metode pengukuran nilai perusahaan lain untuk menguji konsistensi dari temuan pada penelitian sebelumnya, misalkan dengan menggunakan Tobin Skew, Enterprise Value, atau Market Value Added atau MVA. Next. Nah, berdasarkan arah penelitian lanjutan di atas, kami menjadikan salah satu dasar pemikiran replikasi dengan memunculkan pertanyaan, apakah temuan Suyitno dan kawan-kawan itu khas di sektor transportasi dan logistik atau berlaku umum? Karena seperti yang kita tahu, sektor transportasi ini padat modal dan sangat sensitif terhadap krisis. Nah, bisa jadi karakteristik unik ini yang justru membentuk hasil anomali seperti anomali pada ROA tadi. Maka, alih-alih sekedar memindahkan studi ke sektor lain yang mirip, kami sengaja memilih sektor yang karakternya berlawanan, yaitu sektor makanan dan minuman. Sektor makanan dan minuman ini lebih stabil, kurang padat modal, dan tidak terpengaruh oleh krisis. Nah, strategi ini disebut dengan boundary test, yaitu kami menguji batas keberlakuan temuan asli. Jadi bukan asal mengganti objek, tapi menguji apakah pola dari penelitian sebelumnya itu bertahan ketika konteksnya dibalik. Jadi intinya variabel dan metodenya kami pertahankan persis, namun hanya objeknya saja yang diubah ke sektor makanan dan minuman. Untuk detail proposalnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rahmatul. Terima kasih Neni, saya Rahmatul Rizky akan memaparkan terkait hipotesis dan rancangan proposal replikasi kami. Nah, di sini kami merumuskan ada 5 hipotesis dari 5 rumusan masalah yang telah kami buat. Langsung saya ke hipotesis pertama, yaitu current ratio berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Likuiditas yang memadai ini dibaca pasar sebagai sinyal stabilitas, karena pada sektor makanan minuman yang stabil, likuiditas ini dapat lebih dihargai dibandingkan dengan sektor transportasi. Kemudian untuk hipotesis kedua yaitu debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
utang yang berlebih meningkatkan risiko kesulitan keuangan. Jadi nanti akan ada trade-off teori. Untuk yang ketiga yaitu hipotesis 3, return on asset atau ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini adalah hipotesis yang paling menarik karena di artikel atau jurnal yang kita bahas itu arahnya berpengaruh negatif pada sektor yang lebih stabil eh, seperti sektor makanan dan minuman. ROA ini diperkirakan berperilaku normal atau sesuai teori yaitu positif. Kemudian untuk hipotesis 4, ROA memperkuat pengaruh current ratio terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis kelima yaitu ROA memperlemah pengaruh negatif debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan. Masuk ke bab 4 yaitu perbedaan dengan artikel asli. Nah, tabel ini merangkum adanya perbedaan proposal replikasi kami dengan jurnal yang asli. Untuk perubahannya ada di baris pertama yaitu objek. Jadi kalau untuk jurnal aslinya adalah sektor transportasi dan logistik yang bersifat padat modal dan sensitif terhadap krisis. Di proposal replikasi kami memilih sektor makanan dan minuman yang lebih stabil dan kurang padat modal. Untuk variabel, metode, dan periodenya ini kami buat sama persis, tidak ada perubahan supaya perbandingan jurnalnya nanti lebih setara. Kemudian untuk kriteria outlier ini kami sekaligus memperbaiki kelemahan artikel asli yang menjelaskan di sini kita di artikel asli tidak menjelaskan kriteria outlier secara jelas. Namun nanti di penelitian replikasi kami akan menjelaskan secara jelas yaitu menggunakan Vinsorizing dengan persentase 1% dan 99% supaya penelitiannya transparan dan bisa diverifikasi. Kemudian yang terakhir adalah tujuannya. Yang membuat replikasi ini berbeda itu bukan hanya penggantian sektornya aja, tapi kami memilih sektor yang berlawanan, yaitu sektor makanan dan minuman. Ini untuk menguji apakah temuan dari jurnal aslinya ini tetap bertahan walaupun di sektor yang lain atau kita ganti sektornya. Nah, yang terakhir, sebagai penutup, terdapat 3 poin kesimpulan yang dapat kami simpulkan, yaitu pertama, jurnal asli ini kuat dalam kerangka moderasi, tapi punya kelemahan, yaitu pool OLS, sampelnya kecil, dan ada anomali ROA yang tadi kita bahas negatif. Kemudian kriteria outlier-nya juga tidak dijelaskan. Untuk yang kesimpulan kedua, replikasi kami ini dirancang untuk menjawab kelemahan yaitu untuk menguji ulang anomali ROA di sektor yang berlawanan. Yang ketiga, terkait kontribusinya, penelitian replikasi kami ini bertujuan untuk menunjukkan apakah temuan yang ada di jurnal asli yang kita bahas tadi itu bersifat khas sektor transportasi saja atau dapat berlaku umum di berbagai sektor pasar Indonesia. Itu aja mungkin. Jadi kami harap penelitian ini bisa melengkapi pemahaman tentang bagaimana likuiditas, leverage, dan profitabilitas mempengaruhi nilai perusahaan. Tidak hanya pada satu sektor seperti sektor transportasi saja, tetapi apakah bisa lintas karakteristik sektor yang lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.